Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang solih dan solihah? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberi kemudahan dalam belajar dan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku yang soleh dan solehah, pada pertemuan hari ini kita akan belajar dengan materi Mari Hidup Sederhana. Perhatikan gambar berikut ini. Rumah tersebut terletak di pinggir pantai. Di sekitar rumah banyak tanaman dan pepohonan yang terawat dengan baik, serta lingkungan dan halaman rumah pun tampak bersih. Menurutmu, apakah rumah tersebut tergolong sederhana atau tidak? Untuk menjawabnya, mari kita simak penjelasan sebagai berikut. Dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 67 mengajarkan ciri-ciri orang yang hidup sederhana. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina zalika qawama. Artinya, dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Quran Surat Al-Furqan ayat 67. Menurut Al-Quran, hidup sederhana itu adalah di antara berlebihan dan kikir. Berlebihan artinya tidak wajar atau aneh-aneh, sedangkan kikir artinya terlampau hemat atau disebut juga dengan pelit. Dalam menggunakan uang jajan dianjurkan agar tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Hidup sederhana bukan berarti harus miskin atau tidak punya apa-apa. Kesederhanaan merupakan pola pikir dan pola hidup yang seimbang, tidak berlebihan dan mampu mementingkan sesuatu yang lebih dibutuhkan. Misalnya, makan bakso antara makan 2 mangkuk dengan 1/4 mangkuk, maka yang dianggap sederhana dari itu adalah makan bakso 1 mangkuk. Sebagai panutan, Nabi Muhammad SAW telah banyak memberikan teladan dalam kesederhanaan, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Dalam berbicara, beliau senantiasa menggunakan kata-kata yang sederhana. Kadang-kadang diam tidak berbicara kecuali untuk hal-hal yang sangat berguna. Seandainya berkata pun, beliau selalu berisi kata-kata yang membawa kesejahteraan orang lain, bukan yang menunjukkan kelebihannya. Dalam penggunaan harta kekayaan, beliau senantiasa membelanjakan di jalan Allah. Hartanya lebih banyak beliau sedekahkan untuk orang lain. Menurut riwayat, Nabi Muhammad SAW selalu tidur beralaskan sehelai tikar, dan kalau ia terbangun dari tidurnya, terlihat ada bekas tikar di pipinya. Begitu sederhananya kehidupan Nabi, tapi ia sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang soleh dan solehah, dengan hidup sederhana kita memperoleh keuntungan. Keuntungan sederhana antara lain sebagai berikut. 1. Orang yang hidup sederhana berarti telah mengamalkan ajaran agama atau perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang tersebut mendapatkan pahala. Orang yang hidup sederhana berarti telah mampu melawan godaan setan yang mendorong hidup boros.
Orang yang hidup sederhana biasanya rendah hati dan disenangi banyak orang. Orang yang hidup sederhana tidak akan ditimpa penyakit, resah, gelisah. Dan orang yang hidup sederhana tidak akan pernah mengambil harta orang lain. Anak-anakku yang soleh dan soleha, apakah anak-anak tahu lawan dari sederhana apa? Ya, lawan dari sederhana adalah boros. Mari kita lihat percakapan dua orang sebagai berikut. Mau kemana kamu, Dedi? Mau main game, Amir? Wah, banyak uangmu? Ya, ada sisa jajan. Mengapa tidak kamu tabung? Ah, aku tidak suka menabung. Jadi, kamu suka boros. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan boros itu saudara setan. Oh, gitu ya. Kalau begitu, aku tidak akan boros lagi. Anak-anakku yang soleh dan solehah, perhatikan dan bacalah dengan sungguh-sungguh Quran Surat Al-Isra ayat 27 berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Artinya, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Quran Surat Al-Isra ayat 27. Menurut ayat tersebut, pemboros adalah saudara setan. Sedangkan setan sangat ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti orang yang suka boros adalah orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingkar artinya tidak menuruti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak yang soleh dan solehah harus bisa hidup sederhana. Semua orang bisa hidup sederhana, tergantung pada kemauannya. Mulailah dengan niat yang ikhlas untuk hidup sederhana. Karena hidup sederhana adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulailah dengan membiasakan makan, minum sederhana dan tidak berlebihan. Menggunakan uang jajan secukupnya sesuai kebutuhan pokok saja. Kemudian membeli pakaian tidak selalu mengikuti model. Demikian seterusnya. Kalau hidup sederhana tidak dimulai dari sekarang, maka sikap boros itu pun akan terus berlanjut sampai hari tua. Bahayanya, kalau sikap boros itu suatu ketika tidak dapat terpenuhi, maka timbullah berbagai macam permasalahan, seperti gelisah, marah, mengambil barang milik orang lain, dan menghalalkan segala cara. Anak-anakku yang soleh dan solehah, alhamdulillah, pelajaran kita tentang hidup sederhana telah selesai. Semoga anak-anak dapat memahami isi materinya, dan semoga anak-anak dapat mengamalkan hidup sederhana dan tetap jaga kesehatan. Mari kita akhiri dengan berdoa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.